Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat berjumpa wabarakatuh. kembali sahabat-sahabat Basnas dalam podcast Bincang Basnas. Perkenalkan, saya sebagai host dalam kesempatan kali ini, yakni Muhammad Muqayyim selaku Amil Pelaksana di Basnas Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa. Mungkin untuk lebih singkatnya langsung saja kita menyapa kepada beliau. Mangga silakan Bapak perkenalkan. Terima kasih Kang Boyim Ya, atas undangannya. Saya sama-sama. merasa berbahagia sekali bisa hadir di sini dalam rangka bincang Basnas ya, Ya. bincang santai Basnas. Saya Haji Muhammad Sirojuddin, Waka 2 Basnas Kabupaten Cirebon bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Alhamdulillah, eh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Boyim yang Oke, mengundang saya untuk bisa bincang bareng di sini. oke, sama-sama Pak Haji. Pak Haji, di dalam bincang podcast ini kan eh Basnas mencoba untuk mengangkat isu-isu yang sekarang lagi hangat untuk diperbincangkan gitu ya. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini mungkin kita akan fokus terkait untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan zakat pendapatan, Pak Haji. Mungkin sebagai pembuka, mungkin kami ingin tahu sebagai untuk menjadikan edukasi pada masyarakat, apa sih zakat pendapatan itu, Pak Haji? Oke, jadi terima kasih atas Ya, pertanyaannya. Berbicara tentang zakat, ini memang sangat penting ya. Karena zakat itu merupakan salah satu dari rukun Islam. ya, betul. Dan zakat ini sifatnya dinamis. Apa yang dimaksud dinamis? Artinya begini, kalau dulu pada masa awal Islam, zakat itu kan masih seputar ya pertanian, peternakan, kemudian ya emas ya, Ya, baru sebatas itu saja. Karena pada masa itu belum ada yang jadi pegawai, jadi direktur perusahaan, jadi konsultan, belum. Jadi profesinya masih ya, pertanian, perdagangan, atau ya kalau yang punya emas ya pakai emas gitu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, di mana ilmu pengetahuan terus berkembang, ya, kebutuhan masyarakat juga berkembang terus, sehingga banyak profesi-profesi baru yang bermunculan, dan itu penghasilannya tidak kalah banyaknya dengan pertanian, peternakan, ya, perdagangan. Jadi jasa kadang sekarang lebih besar lagi itu masuk. bahkan berlipat-lipat ya keuntungannya ya. Begitu ya. Iya, Oleh karena itu, dalam menyikapi ya perkembangan terkait dengan usaha dan pekerjaan manusia, ya zakat pun akhirnya tidak hanya terbatas pada sisi pertanian, perdagangan, peternakan saja. Ada lagi ya zakat profesi itu. Jadi profesi apapun yang itu menghasilkan, ya tentu dari profesi yang halal ya, iya, Kang Boyem ya. betul, Kita iya betul. bicaranya ini sudah pasti yang Konteks, halal betul, betul. ya. Maka ya profesi baru itu yang belum ada pada masa awal Islam, Hmm. ya juga ya dikenakan zakat. Bahkan bisa jadi itu aulawi, lebih Oh, lebih utama utama. untuk menjadi objek zakat ya. Karena pertanian yang terbatas kan itu dikenakan zakat, apalagi sekarang profesi baru ya. Iya, iya. Pengusaha-pengusaha muda baru sekarang itu dengan usaha-usaha yang berbagai macam sekarang itu yang Justru malah pendapatannya lebih besar. prospeknya malah lebih besar ya Nah, dibandingkan pertanian sekarang harus nyewa iya. pupuk mahal dan sebagainya gitu Pak Haji ya. Iya. Iya. Jadi ya kita akan mengacu kepada ketentuan yang sudah berlaku menjadi kesepakatan bersama para ulama bahwa profesi penghasilan yaitu Iya. dikenakan zakat. Kan Nah, begitu.
Berarti itu tuh termasuk zakat mal Pak Haji ya? Ya, jadi zakat mal itu kan lebih umum ya. Eh, Penamaannya secara Ya, global jadi umum. dalam Islam itu kan kita mengenal istilah ada Zakat zakat mal, ada zakat fitrah, fitrah. iya betul. Ya, Ada dua itu ya. kalau zakat fitrah itu kan hanya terbatas ya Iya, terkait dengan Idul Fitri Idul saja. Fitri, ya Nominalnya juga nggak banyak, nggak banyak. ya cuma 2,5 kilo. Iya, Nah, tetapi kalau zakat mal ini justru lebih besar cakupannya. Ya bisa zakat pertanian masuk nah, zakat mal, perdagangan zakat dagangan, mal, profesi juga, profesi zakat mal. penghasilan jasa, Ah, sebagainya. masuknya ke situ. Nah, oke, oke. Nah, ini lumayan ya, sehingga jadi kita Mm-mm. bisa mengetahui itu ya, ada semua itu zakat mal. Nah, ini terkait zakat mal itu kan mesti ada nisab nih Pak Haji Iya. ya, terutama terkait masalah pendapatan ataupun mungkin profesi mungkin. Mungkin nisabnya itu berapa ya? Karena kan kita tahu bahwa zakat mal itu kan harus ada nisab, ada haul. Mungkin Ya. lebih dijelaskan kembali itu Pak Haji mungkin buat teman-teman kita itu ya. Oke, jadi memang berbicara zakat itu ada aturan, Ya, ya kan? Di situ ada istilah nisab. Nisab itu artinya batas minimal di mana seseorang dikenakan membayar zakat. ya, Karena dalam Islam berbagi dengan sesama itu ada yang bebas, ada yang terikat dengan aturan. Nah, kalau zakat itu salah satu syaratnya adalah mencapai nisab. Nisab itu zakat batas mal, minimal. zakat mal ya. Ya, kita bicara zakat mal. Batas minimal di mana seseorang harus mengeluarkan zakat. Nah, tetapi kalau sedekah atau infak itu tidak harus mengenal nisab. Pokoknya kita punya berapapun ya silahkan untuk berbagi. Iya. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan itu, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jauhilah neraka, ya, tuh. Jagalah dirimu jangan sampai masuk neraka dengan bersedekah, dengan berbagi, walaupun berbaginya itu satu butir kurma dibagi jadi dua. Oh, Artinya itu kan tidak ada batasan tidak ada nisab untuk batasan, ya betul. punya satu butir buah kurma saja, kemudian di samping kita itu ada Sebelah orang dua yang gitu ya. kelihatannya Meminta-minta. kepengen, itu kita bagi dua nih. Ayo Hmm. bareng-bareng. Itu sudah termasuk berbagi. Berbagi, sedekah Sedekah. gitu ya. Itu sudah. Lah tapi nggak bisa disebut zakat. Jadi Hmm. makanya dalam Islam itu kan tidak ada paksaan ya. Iya, Artinya kalau begini, itu. tidak semua orang Islam harus berzakat, tidak. Ya. Yang harus berzakat yang masuk dalam khitab wa'atuz zakah itu. Hmm. Atau yang masuk dalam ayat khud min amwalihim Walihim shadaqatan shadaqatan tutahhiruhum tutahhiruhum wa wa tuzakkihim tuzakkihim. biha Ya. itu yang sudah mencapai nisab. Dan haul tentunya ya. Ah ya. Tapi bagi yang belum, ya silahkan berbagi. Ya, Ya. Dan itu semampunya. semampunya saja berapa. Ya jadi makanya begini ya. Kenapa sih dalam ajaran Islam itu ada zakat? Zakat masuk dalam rukun Islam. Kan itu tidak secara langsung bahwa umat Islam tuh harus berdaya, harus kaya, itu loh. Supaya Hikmahnya gitu ya, iya, hikmahnya ya, ya, ya. supaya ajaran Islam atau rukun Islam yang namanya zakat ini jangan sampai tidak berfungsi. Hmm. Nggak Ya, ada yang betul. melaksanakan, gimana? Nggak ada yang kaya. Ya. Jadi Islam itu menghendaki umatnya itu harus kaya supaya bisa zakat. Bukan nggak ada yang kaya Pak Haji, tapi nggak ada yang mau kaya. Begitu Kang Koyim Iya, ya. iya, Jadi siap, nisab siap. itu batas minimal di mana seseorang harus mengeluarkan zakatnya. Iya. Terserah itu apa nanti zakat pertanian, apa nanti perdagangan, apa nanti Hmm. profesi, apa nanti emas kan. Iya. Ini penting. Nah, mungkin kita lebih fokusnya sekarang dalam masalah pendapatan nih Pak Haji, Oke. penghasilan nih. Mm-mm. Ini nisabnya berapa ini kira-kira ini?
Begini ya, untuk nisab atau batas minimal di mana seseorang harus mengeluarkan zakat terkait dengan penghasilan Iya, atau profesi, profesi, iya. itu nanti disamakan dengan nisabnya emas. Oh, nisabnya emas ya. Emas. Lah kenapa emas menjadi standar? Karena emas ini ternyata eh, barang yang paling aman. Cara nilai ya. Iya, tidak terkena inflasi, tidak terkena gonjang-ganjing, apa sistem perdagangan. Pokoknya kalau emas itu, apalagi sekarang ya, geopolitik lagi tidak menentu begini, masyarakat itu berbondong-bondong ingin memiliki logam mulia yang namanya emas. Karena kalau mata uang itu rawan, Iya, iya. tapi kalau emas itu pokoknya dari masa ke masa pasti selalu aman yang namanya emas itu. Makanya dari zaman Nabi juga sudah ada yang namanya emas itu. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan secara langsung itu emas itu. Walladzina yaknizuna dzahaba yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang menyimpan emas maupun perak kemudian tidak mengeluarkan kewajibannya ya, berbagi Iya. zakat, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar mereka bahwa nanti itu ada azab yang sangat menyakitkan kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu. Jadi emas ini memang menjadi acuan dari zaman dulu sampai sekarang, emas itu ya menjadi acuan karena paling aman ya emas. Itu kisaran berapa gram tuh Pak Haji? Oke. Jadi berbicara emas ini memang juga sangat dinamis. Iya, Kalau dulu pada masa Nabi emasnya ya emas yang murni, dinar. al-zahab Allah, al-khalis. Allah, Allah, khalis. Ya, jadi emas yang murni ya 24 kadarnya karat ya? 24 Iya. karat. 24 karat. Lah, kalau sekarang emas yang 24 karat itu harganya sudah Lumayan. Walaupun sekarang lagi menurun Pak Haji. di atas 2 kan? 2,4. 2,4. Nah, walaupun kemarin bulan-bulan kemarin sampai di angka 3 gitu ya. Ini persoalannya ya. Kalau kita mengacu kepada standar emas 24 karat, berarti 85 gram itu hampir 200 juta. Iya, Hampir 200 juta. Lah sekarang kalau pedoman daripada nisabnya penghasilan ya, zakat penghasilan itu adalah standarnya emas murni yang al-zahab 24 al-khalis. karat itu, al-zahab al-khalis, kalau diuangkan itu hampir 200 juta. Ini akan berdampak. Tambah sedikit orang yang mau zakat ini, Iya, ya betul ya. ya kan? Iya. Karena kalau harus 1 tahun mencapai 99 sekian juta ya, berapa tuh? 91 ya. 91 juta 6 kalau iya, kalau berapa 85 gram 85 gram, ya. itu yang kadarnya 24. Yang katanya Berarti 24 karat ya. iya berapa itu? 91 juta. Sekitar 204 juta kalau ingin. Oh, iya ya. Iya, kalau yang kadar yang 24 karat ya. Berapa? Seharga sekarang kan lagi 1 gram 2,4 ya. Iya, berapa? Dikali 85 gram itu sekitar 204 juta. 204 juta kan? Oh, coba. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa persoalan emas ini, zakat emas ini dinamis. Karena begini, kalau kita masih berpatokan kepada emas yang murni 24 karat, maka 85 gram itu kisaran 4 juta. 4 juta. Itu tambah sedikit orang yang punya itu. Ya. Berarti kalau misalkan 200 untuk haul setahun, Mm-mm. penghasilan per bulannya harus 17 juta dong. Lah itu, makanya kan begini. Kita kan karena di Basnas ya, Iya, iya. kan tidak kita kan begini, prinsip kita kan di Basnas itu kan
aman syar'i, Mm-mm. aman regulasi, aman NKRI. Nah, aman syar'i, aman regulasi ini sangat penting ini. Iya, iya. Ya, lah kita karena Basnas dan kita ada di Basnas Kabupaten Cirebon, maka kita mengacu kepada keputusan Basnas. Mm. Ya, Basnas RI yang melalui keputusan Ketua Basnas nomor 15 tahun 2026 bahwa nisab zakatnya emas itu 85 gram tapi kadar emasnya yang 14 karat. Oh, berarti itu rujukannya adalah Perbasnas RI. Perbasnas. Ya, Perbasnas ya. ya. Jadi akhirnya 85 gram itu dengan kadar 14 karat itu sekitar 90 jutaan, di bawah 100 juta. Ya, jadi nanti per bulan itu ya kalau dibagi ya, itu kan sekitar 7.640.000-an. Kalau kita lihat di perkembangan hari ini untuk harga yang 14 karat 1,2 Pak Haji. Oh, 1,2 1,2 ya. per gramnya. Ya Nanti jadi kita berapa tinggal coba tinggal itu? kita hitung ya, 1,2. 102 juta Pak Haji. 102 juta. Lah, ini kayak lebih realistis. Artinya apa begini? Kalau 102 juta ya, Iya, itu kan berarti sekitar 8 jutaan per bulan. 8 jutaan per bulan. Iya, penghasilan 8 juta yang per bulan. Itu insya Allah masih banyak orang yang memiliki itu dalam 1 tahun. Ya, penghasilan 100 jutaan itu oke. Tapi kalau sampai yang 200 juta, Ya, karena kadar emasnya yang 24 yang karat, murni itu ya. itu banyak yang tidak mencapai nisab. Capai nisab. Akhirnya nggak bisa zakat. Ya, Nah, jadi saya sih memandang di luar pro dan kontra ya terkait iya. dengan penentuan nisab Emas emas yang 14 karat 14 karat. per Iya. Basnas ini, ya saya menganggapnya lebih realistis. Karena apa? Karena muzaki banyak, Iya. kan? Sementara kalau mengacu kepada yang 24 karat, ya muzaki akan berkurang. Dampaknya ya berkurang juga yang bayar zakat. Terkait dengan loh, kok tidak sesuai dengan apa yang dulu ditentukan oleh baginda Rasul bahwa harus azhab al-khalis. Khalis ya. Saya kan lebih cenderungnya bahwa hukum zakat itu dinamis. Karena apa? Kita ngambil contoh. Pada masa Nabi kan zakat profesi nggak ada. Kalau kita mengacu kepada apa yang berlaku saja pada zaman baginda Nabi, ya berarti nggak ada dong zakat profesi itu. Karena nggak ada pada masa Nabi. Iya. Tapi kok kita berani menentukan sekarang? Bahkan padahal ya, yang namanya zakat penghasilan itu kan lebih prospeknya lebih baik dibandingkan pertanian gitu ya. Itu. Pertanian itu kan tetap terkena kewajiban zakat walaupun secara nominal gitu ya. Mungkin lebih sedikit dibandingkan penghasilan yang lebih sekarang. sedikit. Dan sekarang memang objek kita tidaklah zakat pertanian. Ya, itu tetap ya, tapi dengan perkembangan ekonomi global semacam ini, zakat-zakat pertanian itu sudah tertinggal jauh ya nominalnya. Karena pengusaha-pengusaha muda sekarang kan tidak lagi dalam bidang pertanian, lebih kepada perdagangan. Nah, perdagangan juga kan sama itu. Nisabnya standarnya nisab emas juga ya. Emas juga. Jadi saya menyambut positif Perbasnas ini karena akan menjaga muzaki akan tetap banyak. Nah, sementara kalau itu dimahalkan ya, dibesarkan lagi nisabnya, maka itu akan mengurangi risikonya ya muzaki. Dampaknya apa? Ya, yang zakat semakin sedikit. Padahal dalam kondisi semacam ini kita butuh banget ya peran serta masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Karena dari dana zakat itu banyak hal yang bisa kita perbuat untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk membantu masyarakat kita yang memang masih banyak yang perlu kita perhatikan. Nah ini ya Pak Haji ya, tadi kan
Basnas itu kan aman syar'i, aman Iya, NKRI, aman regulasi ya. Tadi Perbasnas juga sudah memutuskan bahwa 14 karat sebagai nisab. Mungkin kalau pandangan syar'inya apakah ada mungkin ulama ataupun makalah dari ulama Syafi'iyah ataupun ulama yang lain yang memang menegaskan bahwa nisab itu memang berubah ataupun boleh dengan menggunakan 14 karat mungkin. ya begini. Kita yang belajar usul fikih itu kan Iya. ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah. Oh, Jadi hukum itu bisa berubah dengan perkembangan berubahnya zaman. Oh, kondisi ya. iya iya. Jadi hukum Islam itu sifatnya tatawur, Hmm. dinamis. Bukan sawabit. Kalau yang sawabit itu yang urusan akidah itu sudah nggak bisa berubah. Tapi kalau terkait dengan hukum fikih, ya itu bisa sesuai. Musyawarah terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oh ini berarti bukan nisab itu bukan bagian dari ta'abudi bukan ya? Iya, Standar nisabnya ya berarti iya, ya. takuli saja. Ta'akuli itu ya. Artinya sesuai Iya dengan iya. bukan berarti kita itu nggak gampang, Iya bukan, iya. bukan. Tetapi dalam Islam kan ada yang ijtihadi, Iya ya, betul. yang Dan ada yang tidak. tidak. Kan. Jadi ada yang majalun lil ijtihad, ada yang tidak. Lah, saya melihat bahwa zakat ini yang majalun lil ijtihad. Yang penting jangan digugat, wah zakat itu nggak wajib, nggak boleh karena sudah jelas itu sih wa'atuz zakat kan begitu. Justru kita menurunkan kadar nisab yang 14 itu bagian daripada sifat kehati-hatian Pak Haji ya. Iya, Betul, betul sifat itu malah kehati-hatian. min jumlatil Ihtiyat, ihtiyat. iya. Hmm? Kalau misalkan kita tetap menerapkan yang adab al-kholis, berapa Ah, banyak iya, agnia-agnia yang tidak mengeluarkan zakatnya iya. itu. Padahal bisa jadi mungkin itu juga sudah kewajiban zakat. Kewajiban Oke. zakat. Berarti tadi sudah jelas ya kalau Mm-mm. misalkan sahabat-sahabat Basnas, kalau misalkan penghasilan per bulan 8 juta, berarti dia sudah dikenakan zakat penghasilan ataupun zakat pendapatan. Sudah. Berarti berapa persen Pak Haji zakat penghasilan tuh? Ya, 2,5%. Oh, 2,5% dari total penghasilan. Dan itu boleh dibayarkan per bulan atau Boleh per bulan, nanti boleh menunggu haul? haul ya. Jadi haul itu kan ya mungkin dulu sih karena kebutuhannya, Iya. tidak mendesak kebutuhannya, kebutuhan pendistribusian artinya. Ya Banyak sudah, tapi mustahik-mustahik kalau yang perlu dibantu iya gitu ya. mustahiknya masih sedikit ya udah setahun sekali aja. Tapi kalau sekarang kan mungkin karena banyak yang harus dibantu, maka caranya setiap bulan kita keluarkan ya nggak apa-apa ya. Jadi itu didahulukan nggak apa-apa. Boleh ya. Kalau kebaikan itu didahulukan nggak apa-apa. Takjil ya. Takjil namanya. Siap. Yang penting jangan diakhirkan. Khawatir kalau diakhirkan itu ada hal-hal yang tidak terduga, akhirnya malah kita bikin, aduh nggak bisa zakat akhirnya. Lah ini Iya. bahaya, jadi lebih baik Baik, ditakjil. baik. Kecil. Jadi Oke, itu ini. tidak berlaku ketentuan man ta'ajjala fi syai'in uqiba bihirmanihi. Itu nggak masuk itu, nggak. Atau al-istijal minasyaiton Ah, gitu ya, enggak, bukan ya? ajala minasyaiton Iya, enggak. betul ya. Fi babis zakah itulah. Nah, oke, Pak Haji. Tadi udah jelas ya, sahabat-sahabat Basnas. Nah, sekarang mungkin ya, bagaimana kira-kira Basnas bisa membantu masyarakat agar mudah menghitung zakat sesuai ketentuan syariat? Iya. Ya begini, sudah menjadi keharusan sebenarnya ya kita sebagai orang Islam itu memahami hukum-hukum Islam, Iya. memahami ajaran-ajaran Islam, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang mubah atau boleh saja. Lah, pengetahuan dasar terkait dengan rukun Islam itu kan ya harus harus paham. Tetapi sekali lagi kita juga tidak begitu keras menyalahkan ya. Oh, kamu salah karena tidak mengerti aturan-aturan Islam terkait dengan zakat, puasa dan seterusnya. Nggak apa-apa karena mungkin orang itu beda-beda kondisinya. Jadi jangan disamakan dengan standar kita yang bisa belajar memahami hukum Islam. Enggak. Lah, bagi teman-teman kita, sahabat Basnas dimanapun berada, kalau memang ada ketidakpahaman, ya silahkan bertanya.
Basnas menyediakan layanan konsultasi Apalagi itu. Basnas sudah. Menyediakan layanan konsultasi melalui nomor yang bisa nomor admin atau mungkin bisa juga melalui website Basnas Iya. ataupun medsos Basnas. Silakan nanti bisa berkonsultasi apapun pertanyaan-pertanyaan seputar zakat, infak, sedekah. Basnas akan siap untuk memberikan jawaban-jawaban ataupun keluhan-keluhan dari sahabat-sahabat Basnas semuanya. Apakah masyarakat bisa Pak Haji untuk secara mandiri ya melalui itu ngecek bisa ya melalui website ya? Bisa, Oh bisa, bisa, bisa. oke. Jadi begini, sahabat Basnas dimanapun berada, kalau dulu kan kebanyakan orang-orang yang kaya ya, muzaki itu bagi sendiri, berbagi sendiri. Ya. Di rumah masing-masing apa. Itu dulu. Kalau sekarang kan satu kesibukan ya. Yang kedua sudah ada lembaga yang resmi. Kalau dulu kan memang Basnas belum ada. Belum ada ya. Zaman dulu Basnas belum ada. Kalau sekarang sudah ada Basnas. Ya nggak usah repot-repot lah. Oh, Tinggal titipkan aja ke Basnas. ya. Ya walaupun membagikan sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Tetapi kan resikonya kerepotan kita. Betul. Terus kita mohon maaf, tidak semuanya orang yang memiliki harta banyak itu paham tentang siapa saja sih mustahiknya gitu Iya, loh. mustahiknya. Ini Yang beda. berhak. Antara zakat dengan sodako itu beda. Kalau sodako itu untuk siapapun boleh. Orang lain juga boleh ya? Boleh Orang dikasih lain, sodako tuh. iya. Tapi kalau zakat kan, Tetap jangan sampai aturannya kita jelas. membagikan zakat kita tetapi tidak sesuai dengan mustahik. Mustahikus zakat. Karena zakat itu kan mustahiknya atau asnafnya kan sudah disebutkan itu Iya. dalam Al-Quran itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, al-ayah itu. Iya. Jadi saya sih berharap sahabat Basnas itu mempercayakan saja kepada Basnas. Ini Basnas, saya zakat. Sudah terserah, saya percaya aja dibagikan ke siapa karena Basnas sudah memahami betul. Ataupun bisa yang mungkin bersyarat itu ya. Terikat. Oh iya namanya terikat. Jadi kita punya keinginan, Basnas tolong bagikan di kampung anu ya. Itu yang harus dikasih itu. Ya nggak apa-apa juga begitu. Itu Ya. namanya zakat terikat. Gitu. Karena Basnas itu sudah mewakafkan diri untuk melayani masyarakat dalam rangka menunaikan kewajiban zakat. Iya. Itu Kang Koyum. Cukup. Ya. Saya kira sudah jelas ya terkait masalah pembahasan zakat pendapatan. Mungkin nanti kalau misalkan ada kesempatan kembali nanti bisa mungkin ada bincang-bincang lagi ataupun mungkin kalau misalkan ada yang masih belum jelas silahkan nanti layangkan keluhannya ataupun permasalahannya kepada nomor admin Basnas ataupun melalui medsos Basnas. Mungkin sebelum kita tutup kita akan mintakan closing statement dari narasumber kita. Mangga silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Kang Uyim jadi sahabat Basnas dimanapun berada. Ayo kita tunaikan zakat. Karena memang zakat ini salah satu daripada rukun Islam. Banyak peringatan ya. Apakah itu dari Al-Quran, apakah dari hadis, bahwa siapa yang diberikan anugerah oleh Allah harta, kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, ini ancamannya berat. Saya sebutkan salah satu hadis saja nih Kang. Iya. Ini hadisnya sahih, riwayat Al-Bukhari. Man atahullahu malan, falam yuaddi zakatahu, mustila lahu yaumal qiyamati bisyuja'in akra. Barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah harta, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, mustila lahu yaumal qiyamah bisyuja'in akra. Maka hartanya itu, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, jadi kalau profesi itu 2,5%, maka harta 2,5% yang tidak dikeluarkan itu akan dijelmakan oleh Allah menjadi ular besar. Yutawwiquhu, itu akan mengikat lehernya. Kalungkan ya. Jadi berupa ular besar, suja itu ular laki-laki yang besar. Akro kepalanya botak. Lahu zabibatani, jadi di batuknya itu, di keningnya itu ada titik hitam 2.
ya'khudhu bilihzamataihi, dan ular yang besar itu akan menggigit orang itu. Dengan mulutnya yang besar itu, dia gigit itu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan dia berkata, ana maluka, ana kanzuka. Saya ini adalah hartamu. Saya ini adalah simpananmu yang tidak kau keluarkan zakatnya. Masya Allah. Ya, jadi sahabat Basnas dimanapun berada, ayo kita tunaikan zakat kita. Karena begini, itu harta yang kita miliki itu adalah minallah. Itu dari Allah. Agar anugerah dan kesuksesan itu selalu menyertai kita, bahkan akan terus bertambah, ayo kita tunaikan zakatnya. Karena membayar zakat itu bagian dari syukur kita kepada Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita menunaikan zakat, maka 2,5% yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah, akan bertambah. La azidannakum. Itu kan fi'il mudhari kemasukan nun taukid itu kan. Betul, ya. La azidannakum, mangka yakine bakal nambahi temen Bakal. isun ing sira kabeh. Oh, Luar biasa. jadi itu pasti itu. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, tidak mau mengeluarkan zakat kita yang 2,5% itu, ya nanti ada ujian, ada peringatan dari Allah yang ya naudzubillah jangan sampai. Ancamannya itu ya. Ancamannya berat. Oleh karena itu, sekali lagi sahabat Basnas dimanapun berada, ayo kita tunaikan zakat kita. Ya. Dan bagi teman-teman Basnas yang mungkin belum beruntung karena belum memiliki nisab, memiliki harta, ya, standar nisabnya itu belum mencapai nih, maka ayo kita berbagi dengan bersedekah dengan sesama. Ya. Iya. Bisa silahkan dititipkan ke Basnas Kabupaten Cirebon, insya Allah Basnas Kabupaten Cirebon akan amanah, ya, akan menjalankan titipan dari sahabat-sahabat Basnas semuanya dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan. Ya, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, Kang Boyim. Ya, luar biasa materi kita pada kesempatan kali ini sungguh sangat menggugah hati nurani kita. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Basnas yang melihat bincang podcast kali ini hatinya bisa tergerak untuk menunaikan zakatnya, infak ataupun sedekahnya melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Tadi juga sudah disinggung ada zakat terikat. Silahkan mungkin bagi para agnia, misalkan ingin zakat sifatnya terikat dalam artian tidak menghilangkan mustahik yang ditentukan oleh para agnia, silahkan kami siap untuk melayani. Dan juga untuk sedekah-sedekah yang lain juga silahkan bisa langsung datang ke kantor Basnas di jam kerja ataupun mungkin bisa langsung TF ataupun melalui medsos yang telah disediakan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Oke, kita akhiri perbincangan ataupun podcast bincang 4 kali ini. Saya selaku host Mukoyim undur diri, dan juga saya Sirajuddin undur diri. Kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.